Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rizal Rusaki dari Teknik Industri Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang bagaimana penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di sebuah perusahaan. Perusahaan yang saya jadikan objek studi kali ini adalah perusahaan pengolahan limbah cair, di mana pada perusahaan ini banyak memerlukan penerapan sistem manajemen K3 di dalamnya. Kami juga telah membuat sebuah buku saku untuk perusahaan pengolahan limbah cair yang nantinya buku ini akan menjadi sebuah acuan yang digunakan oleh pekerja untuk mengingat hal-hal yang perlu dilakukan apabila menemukan sebuah kondisi yang tidak normal dan dapat menyebabkan sebuah gangguan kerja di perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu faktor penting dalam aktivitas pekerjaan di sebuah perusahaan. Maka dari itu, perlu diterapkan sebuah sistem yang mengatur tentang penerapan keselamatan dan kesehatan kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja. Langsung saja, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang rambu-rambu dan simbol-simbol yang wajib ada di perusahaan. Ada berbagai faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja yang sebenarnya sudah dapat diminimalkan dan bahkan dicegah berkat adanya rambu K3 atau rambu kesehatan dan keselamatan kerja. Macam atau jenis rambu-rambu K3 dan fungsinya sendiri bermacam-macam dan wajib dipasang oleh perusahaan sesuai dengan standar yang berlaku. Dari warna yang terdapat pada rambu, pekerja dapat menentukan apa klasifikasi bahaya pada area kerja mereka. Selain itu, warna tersebut juga mengarahkan pekerja tentang tindakan apa yang harus dilakukan. Bahasan materi yang selanjutnya adalah membantu pemenuhan peraturan perundangan K3. Pada unit ini, pekerja akan menemukan berbagai perundangan yang telah ditetapkan oleh negara sesuai dengan jenis perusahaan yang kami jalankan. Perusahaan kami telah menjalankan segala bentuk peraturan yang telah ditentukan untuk memenuhi sistem K3 di perusahaan. Undang-undang tersebut nantinya akan menjadi acuan bagi perusahaan kami untuk menjalankan sistem K3 secara baik yang bertujuan untuk meniadakan berbagai penyakit yang dapat terjadi akibat kerja. Dalam unit 1 ini juga terdapat beberapa tugas dan kewajiban dari pihak-pihak yang terkait untuk menunjang jalannya sistem K3 di perusahaan kami. Salah satu contoh dari kewajiban pihak yang terkait adalah pengusaha atau pengurus yang menggunakan, menyimpan, memakai, memproduksi, dan mengangkut bahan kimia berbahaya wajib mengendalikan bahan kimia berbahaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pekerja berkewajiban untuk melaksanakan pemenuhan peraturan K3 yang telah dibuat. Petugas K3 melaksanakan prosedur penanggulangan keadaan darurat, serta ahli K3 bertugas untuk membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundangan K3 kimia. Bahasan unit yang selanjutnya adalah membantu penyelesaian masalah K3 di tempat kerja. Pada unit ini, terdapat berbagai jenis penyelesaian masalah K3 di perusahaan yang dapat diterapkan oleh pekerja maupun dari pihak manajemen perusahaan. Upaya-upaya penyelesaian masalah K3 ini sangat berfungsi di perusahaan kami, karena dengan menerapkan hal-hal tersebut, maka masalah-masalah yang timbul di area kerja dapat diselesaikan dengan baik. Konsultasi juga telah kami lakukan kepada pihak-pihak eksternal untuk membantu kami dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di area perusahaan. Bahasan unit yang ketiga adalah partisipasi dalam proses konsultasi dan komunikasi K3. Unit ini mencakup tentang bagaimana cara-cara pelaporan masalah K3 yang baik dan benar di perusahaan pengolahan limbah cair kami. Pada unit ini disediakan beberapa contoh kasus masalah K3 yang terjadi di perusahaan dan bagaimana tata cara pelaporan yang harus dilakukan dari pekerja maupun dari pihak manajemen. Masalah-masalah K3 yang terjadi di perusahaan dapat menimbulkan berbagai risiko kecelakaan. Maka dari itu, perlu penanganan yang akurat guna untuk mencegah terjadinya kecelakaan tersebut. Bahasan unit yang terakhir adalah memberikan kontribusi penerapan sistem manajemen K3. Unit ini mencakup tentang bagaimana tata cara penanganan K3 yang baik. Penanganan yang perlu dilakukan apabila terjadi sebuah masalah K3 di perusahaan sangat perlu diterapkan agar tidak terjadi kecelakaan pada saat bekerja. Media informasi yang kita gunakan untuk menginformasikan isu-isu K3 yang terjadi di perusahaan kami dapat diakses melalui media sebagai berikut. 1.
papan pengumuman yang disediakan untuk setiap area terkait dengan masalah K3. 2. Penyebaran informasi melalui media sosial seperti WhatsApp dan email kepada setiap pekerja. 3. Memasang banner untuk mengingatkan pekerja dalam menjaga K3 di setiap area kerja. Perusahaan kami juga telah melakukan pelatihan K3 untuk meningkatkan pemenuhan K3 di perusahaan yang kami miliki. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.